Selama 1 bulan ini kita akan bicara the battle of life atau pertempuran, peperangan dalam kehidupan. Nah, saya akan mengawali di minggu pertama ini dengan life at work atau peperangan dalam hidup. Nah, saudara suka atau tidak suka, hidup orang percaya adalah medan pertempuran. Saudara tidak akan pernah bisa berkata, aku status quo, aku tidak perlu bertempur, aku tidak mau di pihak mana-mana. Tidak bisa. Kita tidak punya pilihan untuk menjadi status quo. Sebab dalam hidup ini kita hanya ada di antara 2 pilihan. Kerajaan kegelapan atau kerajaan terang. Atau kerajaan Allah. Hidup kita adalah medan pertempuran itu. Dan peperangan yang kita jalani itu tentunya bukan peperangan melawan darah dan daging. Itu yang Alkitab katakan, ya. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-12 kita lihat dulu. Ya, saudara ikuti dulu, nanti kalau saya agak terlalu cepat nanti saudara bisa dengar rekamannya lagi di YouTube karena materinya cukup banyak. Kalau saudara nanti mau minta PowerPoint-nya saya juga bisa kasih, nggak ada masalah itu ya. Oke. Efesus 6 ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau saudara perhatikan ada kata pemerintah, penguasa, penghulu. Ini bicara tentang apa? Ini bicara sistem. Bicara sistem pemerintahan, jelas sekali. Jadi memang betul peperangan kita itu bukan darah dan daging. Saudara bukan angkat senjata, angkat senapan angin, bukan. Tapi peperangan kita adalah kita melawan sistem apa yang berkuasa dalam hidup kita. Kita tidak bisa status quo sebab pasti harus ada sistem yang menguasai di hidup kita. Pertanyaannya sekarang, sistem kegelapan atau sistem terang atau sistem kerajaan Allah? Pasti harus ada salah satu sistem yang menguasai akan kehidupan kita. Dan disinilah medan pertempuran kita, sistem apa yang kemudian berkuasa atas hidup kita. Kita buka lagi, Matius 12, 24-25. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Beelzebul itu nama lain dari iblis. Beelzebul itu artinya penguasa kotoran atau penguasa sampah, secara literally itu artinya, ya. Itu adalah nama lain dari iblis. Nah, lihat ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ayat ke-25, saudara bisa melihat bahwa peperangan Israel, bahwa memang ada pertempuran kan. Makanya sampai Tuhan bilang begini, kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, tidak akan dapat bertahan. Ayat ini hanya mengindikasikan bahwa peperangan itu bukan isapan jempol, peperangan itu Israel itu pasti terjadi. Nah, kematian dan kebangkitan Kristus di atas kayu salib adalah tanda kemenangan kerajaan terang yang akan termanifestasi di zaman akhir nanti ketika Kristus datang yang kedua kali, menegakkan pemerintahan Allah secara fisik di langit yang baru dan bumi yang baru. Oke. Tetapi masalahnya Kristus belum datang untuk yang kedua kali. Tapi itu pasti terjadi. Oke. Nah, sementara itu belum terjadi, kita tetap harus hidup di dalam peperangan tentang sistem mana yang menguasai kita. Sebab nanti ketika ini termanifestasi sempurna, barulah sistem kerajaan kegelapan, sistem dunia ini dihentikan oleh Tuhan. Tetapi sementara Kristus belum datang, tetap tarik-menarik ini akan berusaha menguasai kehidupan kita. Nah, kita akan masuk Yohanes 17 ayat 14. Ya, saya mau bagikan ada 5 hal tentang life at work yang perlu kita ingat terus. Kita baca dulu Yohanes 17 ayat 14 dan 15. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena, nah ini, garis bawahi ini, mereka bukan dari dunia, murid-muridnya. Kalau saudara murid Kristus, kata Tuhan bilang kamu bukan dari dunia, artinya sistem kita itu sebenarnya memang bukan berasal dari dunia.
Sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, lihat ayat yang ke-15. Aku tidak meminta, kata Yesus, supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Perhatikan, saya berkali-kali bicara di mimbar ini, kita tidak percaya dengan Kristen eskapis. Tahu eskapis ya? Yang maunya cepat-cepat mati, pergi meninggalkan dunia ini. Karena dia pikir kalau di dunia ini berat sekali, ya udah Tuhan cepat-cepat aku mau cepat pulang ke rumah Bapa supaya nggak usah perang lagi. Enggak, ternyata Tuhan bilang gini, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka. Enggak. Jadi kalau saudara berpikir mati adalah solusi terenak, salah itu. Yesus tidak begitu. Justru doa Yesus kepada Bapaknya, jangan cepat-cepat diambil. Tapi Yesus mendoakan gini, apa? Melindungi mereka daripada yang jahat. Yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya adalah perlindungan. Saudara bukan mau cepat-cepat diambil dari dunia ini, sebab saudara adalah duta-duta kerajaan Allah yang seharusnya merefleksikan Tuhan dalam hidup kita. Manusia diciptakan sebagai gambar Tuhan. Gambar itu kayak foto, foto itu kan refleksi. Kita bukan Tuhan, tapi kita refleksinya. Kalau orang lihat foto saya tahu, oh ini gambar saya. Tapi itu kan bukan saya, secara pribadi saya ini. Tapi yang difoto sudah cukup untuk merefleksikan. Sangat sayang sekali ada banyak orang Kristen eskapis yang berpikir, oh aku mau cepat pulang ke rumah Bapa. Itu kedengarannya rohani ya, tapi percayalah itu enggak rohani sama sekali. Ya, selalu saya udah katakan itu. Nah, perlindungan Tuhan ada pada orang percaya yang tidak hidup di bawah sistem dunia ini. Jadi hal pertama yang harus kita ingat adalah kita ditempatkan di dunia, tetapi kita tidak berasal dari dunia. Saudara hidup di dunia ini, tapi saudara tidak berasal dari dunia. Ini hal yang sangat penting. Kenapa? Ketika kita ditempatkan di dunia, kita itu seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Kita seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Lukas 10 ayat yang ketiga. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Nah, perhatikan ayat ini. Seperti anak domba yang ke tengah-tengah serigala. Jangan ikutan jadi serigala dong. Jangan diutus ke tengah-tengah serigala lalu dombanya convert jadi serigala. Kalau itu bukannya berubah. Memang aslinya dia serigala mungkin, tapi yang berbulu domba selama ini. Jadi begitu kembali ke habitatnya, dibuka jubah dombanya, nah dia balik jadi serigala. Ketika saudara dilahirkan baru, harusnya kita betul-betul diubah dari serigala jadi domba. Jangan cuma selimutan doang pakai bulu domba, nanti waktu diutus balik jadi serigala lagi, ya. Jangan jadi serigala. Yang kemudian yang harus kita perhatikan, yuk jangan mengkhianati kerajaan yang mengutus kita. Tuhan bilang kamu bukan dari dunia ini. Sama seperti seorang duta sebuah negara yang ditempatkan di satu negara, tugas dia adalah merepresentasikan negara yang mengutusnya. Harusnya nilai-nilai yang dia kenakan tetap nilai-nilai negara yang mengutusnya. Jangan dikhianati dong negara yang mengutusnya. Tuhan bilang, kamu bukan dari dunia, aku juga bukan dari dunia. Yuk, jangan mengkhianati dong kerajaan Allah yang mengutus kita, ya. Jadi jangan mengkhianati kerajaan yang mengutus kita. Lalu selanjutnya tentang poin yang pertama ini, kita ditempatkan di dunia tetapi tidak berasal dari dunia. Yuk, jangan buat hutang baru setelah hutang dosa kita dibayar oleh Kristus. Kita tahu hutang dosa kita dibayar, terus kita jangan punya mindset, nggak apa-apa. Kalau kita nggak bikin-bikin dosa kan darah Yesus sayang anggur itu. Ada model gini loh. Ada dong. Kalau kita dalam hutang, coba bayangkan ya, saudara ada hutang yang saudara nggak bisa bayar. Tiba-tiba ada seseorang yang bermurah hati, bayarin hutang saudara. Apa yang kita lakukan? Masa kita pikir, ayo kita bikin lagi hutang yang baru, nanti ada yang bayarin lagi. Kurang setengah on itu otaknya kalau sampai mikir gitu kan.
Nah, harusnya kita juga seperti itu dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan udah membayar hutang dosa kita yang kita nggak bisa bayar. Ayo dong, kita jangan bikin hutang yang baru. Nah, poin yang pertama tadi, kita ditempatkan di dunia ini tetapi tidak berasal dari dunia, itu juga berarti apa? Opposite spirit. Kalau kita bicara peperangan rohani, ada banyak orang saya tahu memang peperangan rohani itu diartikan sebagai doa keliling, ciprat minyak sana sini, sambil tengking roh ini roh itu. Ya, saya tidak menentang kalau ada yang mau melakukan itu silakan saja. Tetapi saya mau bilang begini, yang paling penting dalam peperangan rohani adalah opposite spirit. Kita datang dengan spirit yang berlawanan, kita datang dengan spirit yang berbeda. Sistem dunia mengajarkan keinginan mata. Kalau kita di bawah sistem kerajaan, harusnya kita datang bukan berdasarkan apa yang mata kita inginkan, tetapi kita datang dengan kehendak Tuhan. Sistem dunia mengajarkan keinginan daging, apa yang dagingmu mau, turuti saja. Tetapi sistem kerajaan mengajarkan kita hidup oleh keinginan roh. Ini semua roh yang berlawanan. Ya, sistem dunia berkata keangkuhan hidup, sistem kerajaan berkata kerendahan hati. Kalau kita mau melakukan peperangan rohani, harusnya kita datanglah dengan spirit yang berlawanan. Saudara tanpa doa keliling pun, kalau saudara datang dengan spirit yang berlawanan, sebenarnya hidup kita sedang melakukan peperangan dengan sistem yang sedang menguasai bumi ini, yaitu sistem dunia. Di mana sistem dunia berkata, udah pikirkan saja dirimu sendiri. Tapi kita mau datang dengan kasih. Ini kan spirit yang berlawanan. Di mana kasih tidak mementingkan diri sendiri, ya kan? Itu kata 1 Korintus pasal 13. Sistem dunia menormalkan kenajisan. Tapi kalau kita mau datang dengan sistem kerajaan, datanglah dengan kekudusan. Saudara bekerja, misalnya mau kerja di bidang apapun. Ada yang bilang sama saya, kalau yang kerja di aviasi bilang, aduh jadi pilot, jadi pramugari mah susah, perzinahannya banyak, katanya begitu. Tapi nanti yang di bidang medis juga bilang, wah suster sama dokter juga banyak. Sebenarnya itu bukan soal bidang profesinya, saudara. Dimanapun selalu ada sistem dunia, kan? Tapi sekarang bisa nggak kita datang dengan spirit yang berlawanan? Sebenarnya itu bukan soal profesinya banyak di mana, enggak. Saudara mau bekerja di bidang apapun, kenajisan itu ada pasti. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau datang dengan spirit yang berlawanan? Ketika semua berbuat najis, ayo dong kita berbuat kudus gitu kan? Lalu sistem dunia mengajarkan kefasikan, hidup dalam kefasikan. Kalau kita mau melakukan peperangan, kita tuh menyadari hidup kita adalah peperangan, maka kita datang dengan spirit yang berlawanan, yaitu kebenaran. Jadi yang pertama tadi, kita ditempatkan di dunia, tetapi kita tidak berasal dari dunia. Itu yang saudara harus ingat. Saudara bukan berasal dari dunia ini, itu kata Yesus. Makanya yuk kita jangan hianati kerajaan yang mengutus kita datang dengan sistem yang berlawanan. Hal yang kedua, miliki sikap berjaga-jaga seperti seorang prajurit. Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang prajurit adalah siap sedia kapanpun dan dimanapun terhadap serangan musuh. Ya. Paulus satu kali berkata bahwa kita harus siap ikut menderita seperti prajurit yang baik yang tidak memusingkan dirinya sendiri. Saudara, saya pernah nonton ya satu dokumenter. Salah satu latihan bagi seorang prajurit adalah itu lagi tidur tengah malam, tiba-tiba alarm dibunyikan, semua dalam hitungan menit udah harus siap siaga, siap bertempur. Lagi di tengah-tengah enak-enaknya tidur. Karena memang prajurit dituntut seperti itu. Selalu berjaga-jaga, selalu siap sedia, selalu standby. Nah, saya mau bilang gini, iblis itu jangan dianggap remeh. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ini nih ada dua kutub. Ada orang yang anggap remeh iblis banget. Tapi juga ada yang takut banget sama iblis ya.
Nah ini nih memang ada dua kubu saudara ya, tapi kita harus balance ya. Kita nggak perlu takut, tapi kita juga jangan anggap remeh. Coba kita lihat 1 Petrus 5. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti kucing yang mengeong-ngeong gitu. Nah, Alkitab bilang lawanmu iblis seperti apa? Singa. Kalau saudara ketemu kucing, pasti nggak ada yang berjaga-jaga, ya kan? Ketemu kucing, ngapain berjaga-jaga? Tapi kalau saudara ketemu singa, saudara pasti berjaga-jaga. Nah, masalahnya Alkitab bilang lawan kita iblis adalah apa? Singa yang mengaum-ngaum. Siapa yang dicari? Coba lihat. Orang yang dapat ditelannya. Siapa orang yang dapat ditelannya? Orang yang nggak berjaga-jaga. Simple, iya kan? Orang yang akan ditelan iblis, yang akan menjadi mangsanya adalah orang yang tidak berjaga-jaga. Makanya orang yang menganggap remeh iblis, nggak ada apa-apanya. Sehingga hidupnya tidak berjaga-jaga, itu sasaran paling empuk dari si iblis. Tapi ada juga yang ketakutan banget sama iblis ya. Nah, untuk yang ini 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang gini, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu apa? Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ayo bilang sama kanan kiri yang penakut, bilang roh yang ada dalam kamu lebih besar. Kita nggak perlu anggap remeh, kita juga jangan takut. Roh yang ada dalam kita lebih besar. Yang benar adalah kita nggak perlu takut, tapi kita juga jangan anggap remeh. Oke? Jadi miliki sikap berjaga-jaga seperti seorang prajurit. Yang ketiga, nah saya mau ambil sedikit lebih banyak waktu di poin yang ketiga ini sebab penting. Poin yang ketiga adalah kuasa kegelapan benar-benar ada. Saya harus katakan dulu itu. Kuasa kegelapan benar-benar ada. Siapa yang di YouTube suka nonton pesulap merah? Ada? Saya suka nonton itu saudara. Sebab saya pengen dengar penjelasan dia. Oh benar juga ya saya tuh lihat ya. Tapi kalau saudara nonton itu seakan-akan bahwa kuasa kegelapan itu tidak ada. Ya. Kayak dia ambil contoh ada apa itu, katanya ada orang ke dukun, kan ceritanya dia nih mau membongkar tipu muslihat dukun ya. Katanya apa sih itu yang kayak jerami yang satu pasang, katanya ini kalau naksir sama orang, ini kalau ada barang yang satunya lagi ada di lawan jenis yang dia suka, kalau dia berhasil taruh di situ, orang ini akan tertarik katanya gitu. Dan itu beli di dukun bisa jutaan harganya. Lalu dia tunjukkan, ini ada toko yang jual, satu kantong isi banyak cuma 25.000. Wah cuannya gede saudara ya. Tapi gini saudara ya, saya pengen bilang gini, Alkitab nyatanya berkata kuasa kegelapan itu benar-benar ada. Memang ada dua kutub ekstrim. Again, ada dua kutub ekstrim lagi. Yang satu menganggap kuasa kegelapan itu nggak ada. Semua dirasionalisasikan. Yang kedua, apa-apa salahin setan. Ban kempes setan. Sampai setan bilang, benar bukan gua. Nah, tapi dia pokoknya salahinnya setan terus. Setan bilang, swear deh bukan gua kali ini. Semua. Dia ngantuk kurang tidur, setan yang disalahin. Roh ngantuk, keluar. Ini pasti setan menyerang, bikin saya ngantuk. Padahal dia yang udah tahu besok mau ke gereja, dia tidur jam 3 malam. Dia ngantuk di gereja, yang disalahin setan. Nah ini setan juga bohwat ini sama orang-orang yang kayak gini. Memang ada dua jenis manusia. Apa-apa dirasionalisasikan atau apa-apa salahinnya setan, saudara ya. Nah, saya mengutip dari Richard Baxter. Ini belum ada di PowerPoint, saudara nanti kalau mau minta mas saya boleh. 4 sumber pergumulan kata Richard Baxter. Yang pertama adalah masalah fisik, sakit penyakit. Misalnya, ini contoh. Orang yang punya gangguan tiroid yang sangat berlebihan, hipertiroid, itu bisa loh menimbulkan halusinasi. Ini kan medis saudara ya. Makanya kalau ada orang yang bilang ini itu kita suka bilang kurang minum obat nih orang gitu ya. Kalau itu masalahnya fisik. Tapi ada sumber pergumulan yang kedua, masalah psikologis juga ada. Luka masa lalu yang tidak terselesaikan,
kepahitan, dan lain sebagainya. Itu juga, kalau yang ini ya perlu dikonseling. Ini kan nggak bisa dengan minum obat. Ini masalah psikologis. Yang ketiga, moral. Karena dia memang berbuat dosa. Maka solusi yang ini butuh pertobatan. Tapi ada masalah yang keempat, memang ada gangguan roh jahat. Nah masalahnya saudara dari empat ini, apa tadi, fisik, psikologis, moral, dan gangguan roh jahat, ini kadangkala ketika seseorang dalam pergumulan, ini bukan karena hanya satu hal. Empat ini bisa tali temali, bisa saling merajut gitu loh. Jadi bisa aja 2 dari 4 bermain di sini, atau 4-4-nya bermain, jadi semuanya sudah campur aduk. Tapi saya mau bilang gini, bahwa kuasa kegelapan itu memang ada. Jangan kita jadi apa-apa, kita bilang, enggak ini mah dia kurang minum obat aja kali, ini mah bukan soal kerasukan setan. Ada yang benar, yang betul-betul kerasukan setan. Tapi jangan apapun kita bilang gangguan kuasa kegelapan, enggak. Nah tapi ini, yang saya mau kita sadari gini, iblis si ular tua itu, yang sudah berhasil menjatuhkan banyak orang, mulai dari korban pertama Adam dan Hawa, dia itu ahli yang namanya tipu muslihat. Ingat ini baik-baik. Iblis ahli yang namanya tipu muslihat. Tapi jurus tipu muslihatnya ini sebenarnya cuma ada 2 macam doang saudara. Iblis memang ahli tipu muslihat. Tapi sebenarnya jurusnya dia itu cuma 2. Godaan dan tuduhan. Nah, saya mau agak spend time di sini. Iblis itu ahli tipu muslihat. Iblis tidak bisa bikin orang baik jadi jahat. Enggak, dia tidak bisa itu. Coba kita lihat dulu. Kejadian 4 ayat 7. Ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, lihat ini apa? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat apa? Menggoda. Dia nggak bisa memaksa kita. Dengar begini, iblis tidak bisa memaksa saudara bikin dosa. Iblis nggak bisa membuat orang baik jadi jahat. Enggak. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tapi yang iblis bisa lakukan adalah iblis menggoda. Dia ahli tipu muslihat, tipuan dia dengan cara apa? Menggoda dan tuduhan. Tinggal dilihat aja. John White bilang begini nih. John White bilang gini. Iblis tidak membuat orang baik jadi jahat. Hanya mempermainkan kecenderungan dosa yang sudah ada. Saya ulang lagi. Iblis tidak membuat orang baik jadi jahat, kata John White. Dia hanya mempermainkan kecenderungan dosa yang sudah ada. Iblis tidak bisa memaksa kita berbuat dosa. Tapi dengar baik, dia ahli memainkan irama apa yang menjadi berhala dalam hati kita. Itu jagonya iblis. Kita itu kan punya kecenderungan dosa, kita kan punya kecenderungan berhala dalam hati kita. Contoh, untuk orang yang selalu maunya dihormati, gila pengakuan, kecanduan pengakuan, wah, iblis tuh menggoda. Nanti saudara ketemu orang, dia mulai kasih tahu, tuh, lu kurang dihormatin tuh. Dia tahu persis irama apa berhala dalam hati kita, dia tinggal mainin musiknya yang sesuai dengan irama berhala dalam hati kita. Atau gini, mungkin perumpamaan ini saudara bisa lebih connected, gini. Kalau saudara senang mobil, ini sekarang handphone kita itu dari speaker aja kayaknya bisa mendetek. Kalau saudara ngomong telepon sama teman saudara, terus-terusan ngomongin mobil terus. Nanti tiba-tiba waktu saudara buka sosial media, saudara jangan terkejut, tiba-tiba muncul terus iklan mobil. Ya nggak? Ya kan? Kalau saudara senangnya ngomongin golf terus, atau ngomongin apapun terus. Nanti tiba-tiba saudara waktu buka sosial media, itu yang akan keluar di sosial media saudara.
Apa yang membuat itu? Namanya apa? Algoritma itu kan. Dia tahu nih apa yang saudara senang. Dia muncul terus. Nah, iblis bekerja kira-kira seperti itu. Saya nggak bilang algoritma setan ya, enggak. Ini kan perumpamaan. Dia tahu persis apa yang berhala hati kita senang. Lalu dia tuh hanya mainin iramanya saja yang sesuai dengan berhala yang ada di hati kita. Itu cara dia menggoda kita. Ada orang yang nggak gila pengakuan, nanti dicari apa yang lain. Dia tinggal mainin musiknya supaya berhala dalam hati kita ikut berdansa dan kita ikut menikmatinya, kemudian kita jatuh. Makanya saya katakan dia ahli tipu muslihat. Dia nggak bisa maksa kita, tapi dia tahu bagaimana cara menjatuhkan kita. Nah, saya mengutip dari Thomas Brook, 8 cara iblis menggoda. Ya, secara singkat saja. Yang pertama, caranya dia menunjukkan umpan, menyembunyikan kait. Kenikmatan di awal, menyembunyikan konsekuensi. Ini tipuan iblis yang pertama, dia menggoda. Udah nggak apa-apa. Kamu ambil aja dulu uangnya, nggak ada yang tahu kok. Selalu konsekuensinya disembunyikan. Kamu nggak apa-apa selingkuh sama dia, kamu deket-deket sama dia, istrimu juga nggak tahu kok. Selalu disembunyikan dulu konsekuensinya. Ini tipuan yang pertama, cara iblis menggoda. Yang kedua, merasionalisasikan dosa atau self-justification. Ini biasanya memakai istilah rohani, iblis juga tahu ayat Alkitab saudara ya. Ya. Ini biasanya kalau yang merasionalisasikan dosa ini, dia memakai istilah rohani atau positif untuk membungkus dosa. Kalau orang yang pelitnya kayak paman Gober, nanti dibungkus gini, ini bukan pelit, ini hemat. Kalau yang suka marah beda lagi. Ini bukan marah, ini berprinsip namanya. Wah, ingat ya, iblis tuh ahli apa? Tipu muslihat. Dia punya jurus yang kedua, merasionalisasikan dosa. Yang semula hati nurani kita bisa menuduh sampai dibikin diem. Karena ketika kita berbuat itu, awalnya hati nurani kita menuduh, tapi karena dirasionalisasikan, oh enggak ini mah enggak apa-apa. Dia selalu punya cara untuk merasionalisasikan. Bisa dengan ayat Alkitab, bisa dengan ucapan-ucapan positif. Ya, itu tadi contohnya. Ya. Yang ketiga, cara iblis menggoda, menunjukkan dosa pemimpin Kristen. Tuh, lihat tuh, pendeta aja jatuh kan, ya kita gas lah. Wah. Ya kan? Ah, ini nih cara iblis menggoda begitu memang. Waduh ya pendeta aja jatuh kok. Ya kita gas lah. Maklumlah kita juga. Ya. Itu cara iblis menggoda. Yang keempat, melebih-lebihkan belas kasihan Tuhan. Sehingga apa? Kekudusan Tuhan dianggap enteng. Gak apa-apa, kamu bikin dulu ini. Tuhan belas kasihan, Tuhan pasti mengampuni kamu. Itu cara dia menggoda. Yang kelima, membuat kita pahit kepada penderitaan yang terjadi. Wah, akibatnya apa? Membuat kita merasa berhak atas pelarian atau pelampiasan dosa karena sudah menderita. Ketika kita menderita atau lagi dalam beratnya, misalnya pasangan hidup kita sakit dan kita harus rawat. Lalu iblis mulai berbisik, udahlah, kamu udah berkorban kan, rawat dia kan, dia juga udah gak bisa layani kamu selingkuh bolehlah. Itu cara iblis terus menggoda. Ingat, iblis tidak bisa memaksa kita berbuat dosa. Tapi dia punya berbagai cara tipu muslihat untuk bikin kita jatuh. Ya. Tadi yang kelima apa? Membuat kita pahit dengan penderitaan yang terjadi. Lalu kita merasa berhak atas pelampiasan atau pelarian. Yang keenam, membandingkan hidup kita dengan orang lain. Nah, di sini kita dibuat iri dan putus asa saat melihat orang jahat hidup lebih enak. Iya.
Kita lihat orang jahat, orang yang korupsinya banyak, kok hidupnya enak ya. Ya ini kan kita lihat di negeri ini ya, banyak orang fasik yang waduh kayaknya bukan main. Bukan semua orang kaya pasti fasik, enggak. Tapi kan memang banyak orang yang fasik tapi kaya. Nah terus kemudian kita mulai iri, kenapa hidup dia lebih enak ya, mendingan gue juga sekalian ikut-ikutan begitu. Itu cara iblis menipu, membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang ketujuh, nah ini, membandingkan dosa dengan kebaikan di area lain. Nah ini bahaya, membuat kita merasa seimbang. Gak apa-apa lah aku bikin ini, aku kan udah baik di sana. Kalau untuk pendeta, ya kagak apa-apa lah aku jatuh, kan aku udah khotbah, udah baptis orang banyak. Udah penginjilan keliling. Kalau untuk donatur mungkin bisa beda lagi. Enggak apa-apa lah kita bikin dosa, kan aku udah membantu pekerjaan Tuhan banyak. Untuk tim praise and worship mungkin bisa beda lagi bentuknya. Untuk saudara bisa beda lagi. Tapi iblis jago bikin itu. Membuat kita merasa, enggak apa-apa bikin dosa di area ini. Kan area lain kamu sudah ada surplus. Biar seimbang gitu, ada plus ada minus. Tapi kalau kita mau jujur, ini ada nggak dalam pemikiran kita? Bisa ada kan? Nah itu tuh tipu muslihat iblis. Yang kedelapan, membuat kita merasa pantas menikmati kenikmatan-kenikmatan tertentu. Membuat kita merasa layak menikmati dosa karena sudah berkorban dan beratnya hidup. Gue udah kerja capek, sekarang gue mau pakai duit gue, suka-suka gue dong, pengen buat apa? Nah, iblis ahli yang namanya tipu muslihat. Jadi ada 8 cara iblis menggoda, menunjukkan umpan, menyembunyikan kait, merasionalisasikan dosa, menunjukkan dosa pemimpin Kristen, melebih-lebihkan belas kasihan Tuhan, membuat kita pahit kepada penderitaan yang terjadi, membandingkan hidup kita dengan orang lain, membandingkan dosa dengan kebaikan area lain, membuat kita merasa pantas menerima kenikmatan-kenikmatan tertentu. Nah, ada orang yang digoda kagak mempan, dia punya jurus yang kedua. Apa? Menuduh. Nah, ini dia. Menuduh ada 4 yang saya catat di sini dari Thomas Brooks. Yang pertama, fokus berlebihan pada dosa bukan juru selamat. Jadi dia cuman pikir, aduh, aku udah bikin dosa, tapi dia lupa sama salib Kristus yang sudah memikul dosa. Jadi fokus berlebihan pada dosa. Kedua, obsesi pada masa lalu yang tidak diperbaiki. Jadi terjebak pada penyesalan yang berputar-putar karena merasa, karena dosa dia dulu sudah menghancurkan masa muda, menghancurkan keluarga, menghancurkan pernikahan secara permanen dan gak bisa diperbaiki lagi. Nah, iblis jago bikin yang kayak begini juga. Ya, dibuat dia tidak bisa move on dari dosa masa lalu. Yang ketiga, melihat penderitaan hidup sebagai hukuman dari Tuhan. Penderitaan hidup seperti ekonomi, sakit penyakit, relasi, dia akan lihat, wah Tuhan lagi marah nih sama saya. Tuhan lagi murka nih, Tuhan benci sama saya nih. Makanya penyakit saya nggak sembuh-sembuh, makanya keuangan saya susah terus. Tuhan lagi marah nih sama saya. Nah, iblis jago bikin tuduhan seperti itu. Yang keempat, cara dia menuduh. Dia mulai membisikkan gini, anak Tuhan tidak seharusnya bergumul seperti ini. Kamu berat ya hidupnya ya. Anak Tuhan harusnya nggak kayak begini loh. Nah, mulai dibisikin gitu. Sehingga kita punya perasaan tertuduh, kita jatuh bangun dalam dosa, selalu kita merasa tidak layak terus menerus. Jadi ingat, kuasa kegelapan itu benar ada. Jangan kita anggap remeh, tapi juga jangan takut. Kita harus berjaga-jaga. Iblis ahli tipu muslihat, tapi jurusnya sebenarnya cuma 2. Apa? Menggoda dan menuduh. Yang keempat, iblis mengincar keluarga. 4 dan 5 saya gabungin langsung. Kita selesai terus. 4 dan 5 saya akan gabungin. Iblis mengincar keluarga. Yang kelima, iblis mengincar gereja. Selalu saya katakan gini, 2 institusi yang Tuhan dirikan di muka bumi ini, itu memang hanya 2.
keluarga dan gereja. Pernikahan yang menjadikan keluarga dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, gereja. Nah, kita lihat yang keluarga dulu. Nehemia 4 ayat 14. Nehemia 4 ayat 14. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan garis bawah ini, apa? Berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki, anak-anak perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Dengar. Ini ada panggilan untuk ayah di seluruh dunia. Bahwa dia harus siap berperang untuk keluarganya. Makanya begini, tugas ayah itu bukan cuma cari uang, bukan. Bukan. Tapi dia harus berperang untuk keluarganya. Ingat berperang di sini bukan melawan darah dan daging, bukan. Bukan terus para ayah siapin beli pistol yang banyak, siap-siap perang, enggak, bukan itu. Tapi para ayah harus berdiri teguh, mengenakan kelengkapan senjata Allah, berperang untuk keluarganya. Pastikan keluarga kita hidup di dalam sistem pemerintahan kerajaan Allah. Didiklah anak-anakmu, didiklah keluargamu. Paling banyak masalah yang terjadi dengan para pendeta. Dia pandai mengkhotbahkan umat, tapi keluarganya sendiri tidak pernah dimuridkan dan tidak pernah diajar. Itu titik celah yang paling banyak. Ingat, iblis itu selalu mau menjatuhkan keluarga. Sebab kalau keluarga hancur, komunitas hancur, gereja hancur, masyarakat hancur. Makanya selalu keluarga menjadi serangan atau target serangan utama iblis. Belum lama ini Pastor Robin Ong ada bilang sama saya secara pribadi, ya. Dia bilang gini, Gan, kita harus banyak berdoa, katanya. Banyak berdoa untuk ini, bahwa di Lifehouse pengajaran tidak kurang lah, ya. Tapi kegelapan itu mau menghancurkan keluarga-keluarga yang ada di dalam. Mau membuat orang-orang berpisah, membuat orang-orang bercerai. Ya, saya menyadari bahwa memang iblis itu selalu mau menjadikan keluarga sebagai bahan incaran, sasaran empuk. Sebab kalau keluarga dihancurkan, itu lebih mudah untuk dia untuk memporak-porandakan semuanya. Yuk kita rapatkan barisan, ya, rapatkan barisan. Bulan lalu 1 bulan penuh kita bicara tentang keluarga. Kalau saudara ada yang miss out, please saudara dengarkan lagi di YouTube. Nanti bulan Oktober juga ada seminar lagi tentang keluarga. Kita jangan pernah merasa, aku udah cukup tahu apa, enggak, ya. Jangan. Tapi kita harus terus merefresh, terus belajar, ya. Yang kelima terakhir, iblis mengincar gereja. Nah, jelas gereja mau dijatuhkan. Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini dia. Aku akan apa? Mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini adalah kata gereja pertama kali muncul dalam perjanjian baru. Yes, gereja didirikan oleh Tuhan sendiri. Makanya saya secara pribadi, sebenarnya saya tuh secara pribadi untuk gereja. Karena gereja itu bukan perusahaan. Gereja sebenarnya lebih cocok dengan kata perintis, bukan pendiri. Menurut saya, dan ini secara teologi, gereja itu menurut saya sebenarnya memang kurang cocok dengan kata founder. Lebih cocok dengan kata planter, church planter. Karena yang mendirikan gereja itu memang Tuhan. Tuhan yang mendirikan gereja. Kalau manusia yang mendirikan itu rapuh pasti. Ya. Karena gereja itu adalah idenya Tuhan sendiri. Jadi kalau di tempat ini ada yang sejak awal, ada Pak Budi, ada Pak Handi, saya,
Pak Suranta dan ada Pak Alvin, ada Pak Simon, itu orang-orang yang dipakai dalam church planter. Ya. Nah, sekarang gini, kita harus tahu, iblis mau gereja itu hancur. Iblis mau gereja itu hancur. Tipu muslihatnya banyak banget kalau ini. Orang bisa merasa sudah beribadah kepada Tuhan, orang merasa sudah rohani, orang sudah merasa melakukan kehendak Tuhan, tapi padahal tidak. Nah, coba lihat ini, ayat 19. Kenapa iblis mau menghancurkan gereja? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini salah satu ayat yang paling sulit untuk ditafsirkan. Tapi ternyata secara sosio-budaya ini simpel aja. Kata-kata apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat ini bukan karangan Yesus sendiri, bukan. Ini adalah ayat yang sangat umum di zaman itu untuk bicara tentang ini, otoritas. Artinya apa? Tuhan berikan gereja otoritas. Karena kita perwakilan kerajaan Allah, maka Tuhan kasih otoritas seperti seorang duta besar yang dikasih otoritas sama negara yang mengutusnya. Ayat ini bisa diartikan kalau secara personal Petrus, kemudian Petrus, yang ini kan Tuhan berkata sama Petrus. Petrus kemudian menjadi pimpinan para rasul, bahwa Petrus akan punya otoritas untuk ikut menentukan atau untuk ikut mengambil keputusan. Maka kita lihat nanti di Kisah Rasul 15 ketika gereja ada konflik, dan di situ ada sidang yang pertama, sidang di Yerusalem, Petrus ikut mengambil keputusan. Nah, tetapi kalau kita lihat secara luas, bahwa gereja memang seharusnya ikut memutuskan nasib kota. Gereja ikut memutuskan nasib bangsa. Gereja, eklesia itu dari kata ek dan kaleo. Ek artinya keluar, kaleo artinya dipanggil. Jadi zaman dulu, kalau kita bicara ek kaleo itu istilah pemerintahan pada zaman itu. Jadi kota, di situ kan dulu semua punya tembok gitu, dan ada pintu gerbang kota. Nah, jadi tua-tua kota dipanggil keluar ke pintu gerbang kota untuk memutuskan nasib kotanya. Nah, itu sebenarnya pengertian ekaleo itu. Maka gereja memang sebenarnya itu Tuhan tetapkan untuk ikut memutuskan nasib bangsa, ikut memutuskan nasib kota. Maka iblis jelas ingin menghancurkan apa yang namanya gereja. Kalau gereja porak-poranda, gereja akan kehilangan kuasa, gereja akan kehilangan otoritasnya. Makanya sesama tubuh Kristus, kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai. Saya mencintai tubuh Kristus. Saya sangat mencintai tubuh Kristus. Di tengah-tengah banyaknya perbedaan, tapi saya mau pastikan gini, kita mencintai tubuh Kristus. Jadi ada 5 hal, saya ulangi, Singer boleh maju ke depan. Ya. Dan kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Tentang life at war ini, kita ditempatkan di dunia, tapi kita tidak berasal dari dunia. Punya opposite spirit, miliki sikap berjaga-jaga seperti seorang prajurit. Ya. Jangan anggap remeh, jangan ketakutan juga. Yang ketiga, kuasa kegelapan benar-benar ada. Ya. Iblis itu ahli tipu muslihat dengan cara godaan dan tuduhan. Yang keempat, iblis mengincar keluarga, rapatkan barisan keluargamu. Ayah, spend time waktulah dengan anak-anakmu, ya. Jangan sampai anak-anakmu dibesarkan oleh sistem dunia dan kita tidak ikut untuk menginvestasikan sesuatu dalam kehidupannya. Yang kelima, iblis mengincar gereja. Saya berdoa supaya di bulan ini kita menjadi prajurit-prajurit Kristus yang tangguh, yang siap memenangkan medan pertempuran.